Ya dengan potensi yang ada tentu kita ingin jadi yang dulunya transit, jadi destinasi. Ya. Jadi kita mengupayakan bagaimana kegiatan mulai dari pariwisata, orang harus bisa stay lebih lama di Ngawi, terus kemudian bagaimana dari sisi investasi, Ngawi ini kan alhamdulillah 2 tahun terakhir capaian investasinya melebihi target ya, untuk bagaimana pabrik, industri di Kabupaten Ngawi yang dulunya kisaran per tahun 300 sampai 400 miliar investasinya, sekarang rata-rata per tahun di atas 1,5 triliun. Siapa yang pernah melewati Kabupaten Ngawi saat hendak berlibur atau mudik? Ngawi mendapatkan julukan sebagai daerah transit karena dilewati jalan nasional dan berbatasan dengan 8 kabupaten lain. Tapi sangat disayangkan sebenarnya jika kita tidak mampir lebih lama di Ngawi. Karena kabupaten ini punya destinasi wisata yang unik loh. Misalnya saja Desa Kerbau Bulak Pepe hingga festival jajanan jadul. Jadi penasaran seperti apa sih destinasi wisata di Ngawi? Tonton di episode ini ya. Nah Sobat Kompas.com, kali ini Nusaraya kedatangan Bupati Ngawi, yaitu Bapak Oni Anwar Harsono. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Putri, sehat. Terima kasih ya Pak sudah datang ke Nusaraya. Sama-sama. Menyempatkan diri di tengah kesibukan. Iya. Kalau untuk Kompas TV mah selalu ada waktu. Kompas.com Bapak. Kompas.com, pangapunten ya. Oke, Bapak. Ya, katanya biasanya dipanggilnya Mas nih ya. Iya, teman-teman lebih akrab familiar dengan Mas Oni gitu Mas kalau di Oni. Ngawi, Mbak. Ya, Oke, aku coba panggilnya Mas Oni ya. boleh. Oke, Mas, Ngawi merupakan daerah transit nih katanya kan. Terus kalau misalkan kita pengen ke Jawa Timur, kita biasa transit dulu nih di Ngawi. Iya. Kira-kira nih, benar nggak sih nih ini tuh merupakan daerah transit? Padahal sebenarnya Ngawi tuh punya banyak potensi yang menarik ya Pak ya? Ya. Dulu memang identitas kayak Sematan di Kabupaten Ngawi itu memang kota transit karena dia ini perbatasan dengan 6 kabupaten, Mbak. Jadi 6 kabupaten, jalan nasionalnya dulu itu melintasi Kabupaten Ngawi. Oke. Jadi kalau mau akses ke manapun, dari mulai Kabupaten Madiun, Magetan, Bojonegoro, Blora, itu selalu interkoneksinya bisa lewat Ngawi. Jadi kenapa kemudian Ngawi ini dijuluki transit karena memang tempat peristirahatan, kebanyakan seperti itu. Jadi ya ini yang kemudian kita ingin manfaatkan junction ini, pertemuan ini, kemudian bisa jadi destinasi, kota destinasi. Itu tangan-tangan ke depan seperti itu. Oke, tapi Mas Oni sendiri punya rekomendasi lokasi-lokasi yang oke nggak nih untuk wisatawan? Banyak. Jadi Mampir. kita pengen merubah image Ngawi yang dulunya kabupaten atau kota transit sebagai kabupaten atau kota destinasi, baik wisata, belanja, terus kemudian investasi, ya, kemudian bagaimana Ngawi membranding jadi Ngawi City of Farming karena pertaniannya yang sekarang ini alhamdulillah produktivitas padi tertinggi nasional tahun 2022-2023 yang ini kemudian memberikan semangat bagi kita untuk menata Kabupaten Ngawi ke depan ini lebih kepada bagaimana memakmurkan masyarakatnya lewat agropolitannya seperti itu. Tapi katanya di Ngawi tuh punya pasar jajanan jadul, Pak. Oh, ada kita ada destinasi wisata pemandian tawun, kolam renang gitu, ada sumber mata air, tawun, ya, terus kemudian kegiatan di tempat pariwisata itu setiap Ahad Legi ada pasar jadul namanya, yang itu kemudian ramai masyarakat bisa merasakan
bagaimana kondisi pasar tempo dulu dan seterusnya, dan jajanan-jajanan khas tempo dulu itu ada di Pasar Jadul. Ada apa aja tuh sih Pak? Eh, Kalau di Jawa ada apa namanya, cenil namanya. Cendil. Yang Cenil itu warna-warni itu? warna-warni betul. Ada cenil, ada klepon, ada Hmm, macam-macam, ada jajanan bubur, pasar ya ya Mas ya? jajanan pasar yang dulu kita sering temui di pasar-pasar tradisional kita, itu dijajakan di Pasar Jadul itu. Ini sebenarnya banyak banget nih hal-hal yang menarik di Ngawi ya Mas ya. Iya. Salah satunya ada yang namanya sebuah desa yang orang-orangnya eh, memiliki kerbau semuanya. Oh, Betul Pak? Kampung Kerbau, ya. Aduh aku dari tadi Pak, terus kemudian Mas, Mas, maaf ya Mas ya, Iya. kita coba untuk bisa lebih dekat aja. Ya. Oke Mas, boleh diceritain kayak apa nih? Nah, itu ada di apa namanya, Kampung Bulak PP namanya. Ada dusun Bulak PP, desanya itu masuk desa di daerah Kecamatan Widodaren, nggih. Itu ada Kampung Kerbau yang apa namanya, hampir setiap warga masyarakatnya punya kerbau. Ya. Itu kemarin terhitung ada kurang lebih 800 kakak ya, yang kemudian di situ apa namanya, sudah terbiasa memelihara kerbau, dan asiknya dia bisa berkoloni jadi satu. Oke. Ketika digembalakan, dimasuk di hutan, terus kemudian biasanya kerbau ini kan pulangnya juga bareng-bareng semuanya, mandi di sungai dan sebagainya. Itu jadi apa namanya, suatu atraksi ya, kalau orang lihat sungainya akan penuh dengan kerbau, itulah asik. Monggo berkunjung di Ngawi. Ya, semoga aku bisa Iya, harus berkunjung ya Mas ya. disempatkan. Tapi sebenarnya sejarahnya apa nih? Bisa satu desa semuanya memelihara kerbau. Ya, ada beberapa ya cerita dari masyarakat sekitar, memang itu dari sudah turun-temurun, sudah lama, dan kemudian di beberapa kegiatan pemerintah daerah juga akhirnya support kepada kegiatan peternakan tersebut. Jadi dari pemerintah daerah juga menambah kerbau-kerbau yang ada di apa namanya, sekitaran Oke. Bulak PP itu, sehingga bisa berkelanjutan sustain sampai sekarang ini. Nah, Desa Bulak PP ini jadi salah satu destinasi wisata nggak sih Mas? Ya, jadi itu jadi bagian dari desa wisata. Oke. Dari desa wisata, apa namanya, masyarakatnya juga sepakat itu dijadikan atraksi wisatanya di desa tersebut, dan kita pun juga biasanya rutin setiap tahun ada Gumbrekan Maheso namanya, Mbak. Apa tuh Mas? Gumbrekan Maheso itu Maheso itu kan kerbau ya, dalam bahasa Sanskertanya. Gumbrekan itu istilahnya istirahat dia. Jadi mengistirahatkan kerbau. Kalau dulu identik kerbau ini kan jadi untuk alat pertanian ya, apa namanya, untuk membajak sawah dan seterusnya. Nah, gumbrekan itu dia diistirahatkan sejenak. Dia tidak diberi apa namanya, tugas untuk membajak sawah ya. Terus kemudian dia istilahnya di apa ya, di waktu itu ya, di kala itu ada yang istimewa lah, diperlakukan secara istimewa si kerbau ini. Oke. Itu yang namanya Gumbrekan Maheso, seperti itu. Jadi satu hari full nih para Satu hari kerbau full, semuanya kita dikasih istirahat. Ya, istirahat. dikasih libur lah istilahnya seperti itu. Ya. Nah kalau tadi kita ngomongin Ngawi itu sebagai lokasi transit, tapi sebenarnya Mas Oni sendiri nih merasa pantas nggak sih Ngawi itu cuma sebagai lokasi transit? Ya, dengan potensi yang ada tentu kita ingin jadi yang dulunya transit, jadi destinasi. Ya. Jadi kita mengupayakan bagaimana kegiatan mulai dari pariwisata, orang harus bisa stay lebih lama di Ngawi. Terus kemudian bagaimana dari sisi investasi, Ngawi ini kan alhamdulillah 2 tahun terakhir capaian investasinya melebihi target ya, untuk bagaimana
pabrik, industri di Kabupaten Ngawi yang dulunya kisaran per tahun 300 sampai 400 miliar investasinya, sekarang rata-rata per tahun di atas 1,5 triliun. Itu bagaimana komitmen kita, ada ease of doing business-nya, kemudahan berinvestasi di Kabupaten Ngawi, sehingga sekarang ini banyak pabrik-pabrik, industri-industri yang sudah ada di Kabupaten Ngawi yang kemudian ini bisa menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ngawi. Di samping tetap bagaimana mempertahankan citra Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional, yang kemudian dengan aturan-aturan kebijakan LP2B kita, lahan sawah dilindungi kita juga akan menguatkan bagaimana konsistensi Kabupaten Ngawi ini terhadap ketahanan pangan. Jadi ini yang kemudian kita akan ramu ya, sehingga Ngawi yang dulunya kita diimage-kan kota transit jadi kota destinasi. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin para wisatawan yang akan datang nih ke sebuah daerah, biasanya mereka tuh paling tertarik sama lokasi-lokasi wisata nih, Mas. Kira-kira kalau dari Mas sendiri ada nggak sih mungkin sedang membangun wisata baru atau seperti apa, Mas? Untuk upaya mereka bisa datang nih. Ya, jadi Ngawi dibagi 2 zona. Zona bawah itu kegiatan wisatanya namanya Jati Pangawitan. Ya, itu singkatan dari beberapa kecamatan di wilayah Ngawi bagian utara atau di bagian bawah, yang itu lebih kita menonjolkan destinasi wisata heritage, kemudian belanja, terus kemudian bagaimana kegiatan pariwisata budaya itu ada di Jati Pangawitan tadi. Ya, jadi Karangjati, Padas, Ngawi, Widodaren, dan Mantingan. Itu kecamatan di wilayah utara Kabupaten Ngawi. Di selatannya Kabupaten Ngawi ini ada 4 kecamatan di lereng Lawu, Gunung Lawu itu, Mbak. Ada namanya, kita kasih nama Kene Bejo, Kendal, Sine, Ngerambi, Jogorogo. Itu juga kecamatan juga. Yang ini yang kita lebih intens garap terkait sarana prasarana, infrastruktur dan sebagainya, juga aksesibilitas menuju kegiatan wisata yang ada di sana, kebanyakan wisata alam. Ada kebun teh Jamus, ada air terjun Suwono, ada air terjun Penganten, banyak. Kalau air terjun di sekitaran lereng Lawu bagian utara atau Ngawi Selatan itu banyak sekali kegiatan wisata alam. Mas Sony sendiri nih, destinasi favoritnya kemana biasanya? Kalau saya biasanya ya ke gunung-gunung itu. Ya, suka adventure? Sambil ngetril. Wah, hobinya nih ya berarti. Ya, sama komunitas kan Ngawi banyak sekali komunitas untuk adventure gitu. Oke. Nah, selain soal wisata, para wisatawan juga biasanya tertarik sama oleh-oleh nih, Mas Ani. Kira-kira di Ngawi nih kita bisa beli oleh-oleh apa sih? Oleh-oleh? Ya, kalau dulu Ngawi ini identik juga dengan keripik tempenya. Keripik tempe. Keripik tempe, ada daerah Sadang itu, Ngawi Purba, Desa Ngawi ya. Itu ada satu desa Karangtengah Prandon namanya desanya itu juga jadi sentra untuk kegiatan UKM tempe keripik. Ya, yang kemudian kita hampir semua produksi tempe keripik di sana sudah kita standarisasi, baik mutu, terus kemudian rasa, sertifikasi halal, dan lain sebagainya, supaya memang itu kemudian jadi destinasi kuliner khas Kabupaten Ngawi. Di samping itu juga kita ingin menambah hasanah kuliner. Jadi setelah program kita Kemandirian Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan ini digulirkan dari tahun 2020, memang banyak kemudian
ekosistem pertanian kita yang kembali pulih. Akhirnya sawah-sawah itu kemudian banyak sekali muncul belut. Nah, Oke. ya, belut di sawah-sawah itu sudah mulai banyak. Akhirnya kemudian kita, kenapa enggak kalau Ngawi ini kemudian jadi kabupaten yang punya kuliner masakan atau olahan belut. Belut. Ya, kemudian mulai 2 tahun terakhir kita mulai juga sampaikan ke halayak ramai bahwa Ngawi ini juga pengen ada kuliner khasnya olahan dari belut. Jadi kita punya kegiatan-kegiatan itu, ada festival, ada lomba masak dan lain sebagainya, itu yang bahan bakunya belut. Supaya lebih mengenalkan kepada masyarakat luas seperti itu. Nah, Mas Sony sendiri udah pernah nyobain gak sih rasa belut seperti apa? Oh, Aku sering. belum pernah nyobain. Saya paling suka belut, apalagi yang belutnya yang gede-gede gitu, yang kemudian bisa dipisahkan sama durinya gitu. Wah, itu kayak kalau di Jepang istilahnya kayak unagi itu. Oh, rasanya mirip seperti itu, Mas? Kalau menurut saya lebih enak belut Ngawi daripada unagi. Makanya harus dicoba di Ngawi. Menarik. Ya mungkin nanti kalau misalkan aku ke Ngawi bisa nih cobain Boleh, belut ya, Mas ya. monggo, silakan. Nah, tadi Mas Sony sempat menyinggung soal program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Ya. Ya kan, kira-kira apa nih aspek yang diperhatikan Ya. dari program ini? Dari awal dulu 2020 kita menjabat ya, memang ada permasalahan yang harus kita selesaikan terkait menurunnya produktivitas kita. Jadi penggunaan kimia sintetis yang berlebih itu justru menurunkan daya dukung tanah. Ya, jadi tanahnya jadi tidak subur, kemudian produktivitasnya menurun, ditambah lagi ketika ada kelangkaan pupuk. Itu kemudian yang bikin petani kita ini istilahnya itu masalah krusial yang dari dulu terus berulang seperti itu. Terus akhirnya gimana ini menyelesaikan permasalahan ini? Ada satu case yang kemudian pemerintah daerahnya juga support kepada tambahan terkait kuota atau subsidi pupuk. Nah, di Kabupaten Ngawi pengen cara yang lain. Kita ingin memandirikan petani kita. Jadi kita ingin petani kita tidak ketergantungan lagi dengan pupuk kimia sintetis, tidak ketergantungan lagi dengan subsidi dan sebagainya. Akhirnya muncul program kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan itu. Ya, jadi kita beri wawasan kepada petani kita bagaimana berbudidaya pertanian yang baik, yang ramah lingkungan, yang efisien, yang kemudian mereka bisa menjadi mandiri itu tadi. Dan alhamdulillah effort semangat masyarakatnya Kabupaten Ngawi luar biasa. Jadi kita gulirkan 2020 itu 50 hektar. Sekarang ini tercatat 8.900 hektar di Kabupaten Ngawi yang sudah menggunakan kegiatan atau pola pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Seperti itu. Udah mulai bergeliat lagi ya, Pak. Dan ya saya juga jadi termotivasi lagi ketika justru di 2022, 2023 ketika pupuk subsidi ini terpangkas lebih dari setengahnya dari kuota yang awal, justru produktivitas padi Kabupaten Ngawi ini jadi tertinggi nasional. Wah. Nah, itu yang kemudian ini berarti program ini sudah on the track. Maka kemudian seluruh stakeholder kita ajak bareng-bareng sinergi kolaborasi dan dari kepolisian, TNI, stakeholder yang lain itu sangat support sekali. Sehingga program ini jadi lebih ada terakselerasi dengan kolaborasi itu. Berarti dampaknya memang terasa sangat signifikan ya, Mas ya? Iya. Untuk segala lumayan. aspek. Bukan lumayan lagi ya. Petani sudah kalau kita temui ya yang sudah pakai pertanian ramah lingkungan, gimana ini kendala pupuk, masalah enggak? Dia menyampaikan, wah subsidi pupuk kayak pernah dengar tuh Pak. Jadi seolah-olah dia hilang subsidi pupuk pun dia bisa jalan. Bisa jalan. Seperti itu. Jadi lebih mandiri. Itu yang
jadi kita ini lebih bangga. Ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kita tadi ngomongin soal wisatawan yang datang ke Ngawi, tapi mereka juga pasti memikirkan soal infrastruktur, Mas. Oke. Kira-kira di Ngawi ini infrastruktur seperti apa, Mas? Katanya tahun 2024 Ngawi Ya, ingin menyelesaikan 100% ya yang jalan mantap. lokasi-lokasi Ya, wisata itu. ya Bagaimana progresnya, dulu Mas? image Ngawi ya, jadi karena seringnya jalan kita ini rusak, Ya. berlubang dan sebagainya, itu sampai ada istilah wisata jeglongan sewu, Pak. Itu Apa itu, Mas? kalau kalau di bahasa Indonesia itu wisata 1000 lubang. Wah. Ya, jadi jalannya memang banyak yang berlubang. Nah, kemudian kita waktu menjabat, kita ingin pastikan image jadi wisata jeglongan sewu itu hilang di Kabupaten Ngawi. Akhirnya kita sesuaikan bagaimana dari mandatori terkait pemenuhan infrastruktur, kita lebihkan. Jadi biasa mandatori dari Kementerian Keuangan itu kan untuk infrastruktur jalan jembatan itu kan 25%. Kita rata-rata per tahun itu di atas 40%. Memang akan jadi prioritas ya, fokus, kemudian anggaran bagi OPD, perangkat daerah yang lain, itu jadi lebih sedikit memang. Ya memang itu yang harus kita jalankan supaya kita bisa fokus menyelesaikan permasalahan ini. Dan alhamdulillah ketika kita fokus, anggaran kita ini di atas 40% untuk infrastruktur, di akhir 2023 kita sudah jalan mantap Kabupaten Ngawi itu sudah 87% jalan mantap dari sekitaran 63-65 di tahun 2020. Terus kemudian di tahun 2024 ini kita ingin pastikan anggaran pusat, provinsi maupun daerah kalau di total itu di Kabupaten Ngawi itu hampir 45%. Yang kita berharap di 2024 ini itu jalan mantap Kabupaten Ngawi itu sudah rampung bisa 100%. Harapannya seperti itu. Karena RPJMD kita ini kan sebenarnya selesainya di 2026. Jadi periodisasi kita sesuai dengan SK itu di 2026. Begitu pula dengan RPJMD kita. RPJMD kita ini secara target sasaran pemenuhan infrastruktur mantap 100% itu ada di 2026. Tapi karena ya aturan, lagi-lagi kita harus selesai di 2024, maka ini kita geser ke depan, kita butuh akselerasi untuk bisa memastikan janji kita yang di 2026 ini kita selesaikan di 2024. Wah, ini sebenarnya PR yang lumayan Iya, berat ya, Mas ya. 2 tahun lumayan. loh, dari 2026 langsung ke Ke 2024 2024. Ya, diselesaikan. selesai. Tapi kira-kira apa sih penyebabnya, Mas? Jalanan di Ngawi ini terus saja berlubang. Ya, karena mungkin gini ya, topografi tanah di Kabupaten Ngawi mungkin karena labil, ya, mungkin di bawahnya itu masa jenis tanahnya, di bawahnya mungkin ada rongga atau mungkin ya kita berdoa di bawahnya ada minyaknya, Pak. Jadi lumayan nanti kalau dieksplorasi kan Ngawi jadi tambah Bisa kaya jadi kan sumber gitu. pendapatan Iya. baru ya, Mas. Tapi memang mirip-mirip antara Ngawi, Bojonegoro, Blora dan sebagainya. Itu permasalahannya memang jalan juga. Karena tanahnya yang gerak. Ya, kemudian kita punya inisiasi. Nggak apa-apa kita bertahap, tapi kemudian bisa jalan itu awet. Akhirnya pakai rigid beton, Mbak, akhirnya. Mau nggak mau kita anggaran banyak, tapi kemudian ruas jalan yang kita tangani ini sebenarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dengan aspal. Tapi bedanya ketika kita rampung menyelesaikan rigid beton di beberapa ruas, kita tidak memperbaiki 2-3 tahun kemudian tidak memperbaiki jalan yang sama. Jadi masih 10 tahun bahkan 15 tahun lagi baru kita menangani jalan atau ruas yang sama itu tadi. Sehingga kita ada penambahan yang signifikan. Kalau dulu di aspal gitu ya, nggak genap
1 tahun sudah berlubang. Jadi 2 tahun itu memperbaiki jalan atau ruas yang sama lagi. Ya, kita lipatkan sampai anggaran itu 3 kali lipat, tapi kemudian secara panjang ruas itu sebenarnya perbaikannya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi bedanya berubah jadi rigid beton itu tadi, yang sehingga awet seperti itu. Ya meskipun cost-nya dinaikkan tapi bisa lebih lama ya, Pak? Ya, ruas yang ditangani panjangnya sama, tapi kemudian maintenance perbaikannya juga jadi ini bisa bertahan lebih lama lagi, gitu. Sehingga nggak perlu lagi 2-3 tahun atau 5 tahun memperbaiki jalan yang sudah kita bangun, gitu. Sehingga bisa geser ke tempat yang lainnya seperti itu. Lebih efektif lah ya Mas ya. Ya, seperti itu. Nah aku nih sempat cek-cek Instagramnya Mas Oni nih. Ternyata Dikepoin. iya dong, kita harus Ya, kepo-kepo dulu nih boleh. tentang Mas Oni biar kita bisa ngobrol lebih enak Mas. Boleh. Siap. Nah kemarin itu aku sempat lihat baru-baru ini Ngawi ada acara yang namanya Ahad Pahingan di Ahad Alun-Alun Pahingan. Merdeka. Oke. Itu boleh diceritain nih seperti apa nih Mas? Ya, jadi kita ingin di setiap kalender eventnya Ngawi ini terencana dengan baik. Nah, ketika kita sukses bikin tahun pemandian tahun itu Ahad Legi, kita ingin istilahnya kalau di hitungan Jawa itu pasaran lah. Setiap pasaran itu ada kegiatan. Lah pas Ahad Pahing kita tempatkan di alun-alun Merdeka. Yang itu kegiatannya kumpul komunitas. Jadi berbagai komunitas kita coba kumpulkan di Kabupaten Ngawi. Di samping ada rutin Car Free Day di sana, tapi setiap Ahad Pahing itu agak spesial, agak banyak yang datang. Sehingga bisa jadi forum silaturahim, juga ada kegiatan ekonomi kreatif di sana, terus kemudian ekonomi kerakyatannya jadi bergerak di sekitaran alun-alun Ngawi, seperti itu. Biasanya ada komunitas apa aja nih Mas di sini? Banyak sekali ya, mulai dari otomotif ya, otomotif Ngawi ini juga lumayan banyak ya, klub-klub otomotifnya, terus kemudian yang jadul-jadul itu ada ontel, sepeda-sepeda kuno seperti itu. Terus kemudian ada komunitas reptil, hewan-hewan peliharaan gitu, kucing dan lain sebagainya bisa kumpul di sana. Jadi kalau pas Ahad Pahing itu kalau yang binatang peliharaan kayak mini zoo gitu tampil itu. Ini ada yang kumpul komunitas kucing semua, komunitas ular semua, jadi asik di sana. Berarti ini sebuah acara yang memang sering dilakukan di Ngawi ya? Iya, baru ya efektif tahun inilah. Kalau dulu tahun sebelumnya sudah launching kita Ahad Pahing, tapi memang ada beberapa kejeda event yang lain sehingga belum bisa rutin. Nah, mulai tahun ini coba kita rutinkan dengan kita gilir beberapa komunitas. Misalkan yang kayak kemarin fokus komunitas otomotif. Semua klub-klub otomotif kita kumpulkan. Itu terus kemudian next Ahad Pahingan selanjutnya yang tadi komunitas hewan peliharaan seperti itu kita kumpul seperti itu. Oke, tadi Mas Oni juga sempat bilang kalau misalkan Ngawi ini punya agenda tahunan. Kira-kira itu ada apa aja nih selain acara Ahad Pahingan tadi? Yang agenda tahunan kita yang biasa rutin Ngawi ada hari jadi Ngawi itu di tanggal 7 Juli. Ya, 7 Juli biasanya di hari jadi itu event kita ini mulai dari jamasan pusaka. Jadi jamasan pusaka, terus kemudian kita ziarah kepada leluhur kita, terus kemudian ada festival, ya, batik festival, ada night carnival, terus kemudian ada event, biasanya kalau kita hari jadi ini event-event
perlombaan-perlombaan tradisional gitu ada di kan hampir bersamaan dengan event 17-an lah istilahnya. Jadi Juli Agustus itu kita semarakkan di 2 bulan itu event-eventnya bisa ngumpul yang gede-gede di sana seperti itu. Oke. Nih Mas Oni, masa jabatannya sudah mau berakhir ya Mas ya. Kira-kira nih mungkin ada harapan gak nih untuk pemimpin di masa depan yang akan menggantikan Mas Oni, atau mungkin Mas Oni ingin mencalonkan kembali? Silakan Mas. Oke, jadi ya siapapun nanti yang jadi pemimpin di Kabupaten Ngawi, ya tentu saja apa yang menjadi harapan, tujuan dan lain sebagainya yang sudah ada pondasinya ini untuk bisa diteruskan. Jadi branding Ngawi sebagai lumbung pangan nasional itu tetap bisa diteruskan, terus kemudian destinasi wisata baik heritage maupun wisata alam, juga wisata budayanya itu juga dikembangkan. Kemudian bagaimana potensi dari investasinya. Jadi Kabupaten Ngawi ini sudah mulai masuk kepada kabupaten yang mandiri ya. Terus kemudian dengan investasinya itu bisa dikelola dengan baik. Terus masyarakatnya, siapapun nanti pemimpinnya harus bagaimana menjaga kerukunan, guyup rukun masyarakatnya itu terjaga. Itu aja sih. Oke Mas Oni, terima kasih banyak Sama-sama, sudah datang di Mbak Nusaraya Putri. ya Mas ya. Semoga next mungkin aku bisa mampir nih ke Ngawi. Harus, jadi kru kompas.com harus mampir ke Ngawi, mengeksplor Ngawi dengan seluruh potensinya, sehingga lebih banyak masyarakat luas yang tahu bagaimana eksistensi Kabupaten Ngawi. Oke. Nah Sobat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusaraya kali ini. Putri Aulia pamit undur diri, salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.